Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Pada hari ini kita diizinkan Tuhan untuk memasuki Minggu Paskah yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam Minggu Paskah yang kedua. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ibadah Minggu Paskah yang kedua saat ini kita khususkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Marilah bersama-sama kita bersukacita merayakan Paskah yang kedua pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 4 kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Hai, mari sembah. Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pagi hari ini kita akan menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang yang percaya. Hukum kasih diberikan Tuhan kepada kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang demikian kasih Tuhan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita berefleksi dari Yohanes pasal 3 ayat 16, agar kita juga bisa melakukan kasih kepada sesama sebagai wujud kita mengasihi Tuhan Allah kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita mawas diri ketika kita belum bisa sepenuhnya melakukan kasih Tuhan secara nyata. Oleh sebab itu, mari kita menyesali setiap dosa dan juga kesalahan yang kita lakukan dengan kita memujikan pujian penyesalan Kidung Jemaat nomor 387. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Ku heran Allah mau memberi.
Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang sudah mawas diri, menyesali setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan berkenan memberikan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita orang percaya. Berita anugerah terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita orang percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita diajak untuk beriman, meyakini agar segala sesuatu yang kita lihat dan segala sesuatu yang mungkin tidak kita lihat bisa kita hayati, kita percaya bahwa Kristus sudah bangkit untuk kita. Demikian anugerah untuk kita. Semoga anugerah Tuhan memberkati kita semua. Mari bersama-sama kita tanggapi dengan kita bersyukur, dengan kita menyanyikan pujian kesanggupan Kidung Jemaat nomor 188, bait pertama dan yang kedua. Kristus bangkit, soraklah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada pagi hari ini di Minggu Paskah yang kedua, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Sebelumnya, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila pagi hari ini di Minggu Paskah yang kedua, kami terus disapa melalui sabda Tuhan untuk menyegarkan iman kami, untuk kami boleh terus diperbaharui agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Allah, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan di Minggu Paskah yang kedua ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu belajar firman Tuhan,
dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Pada Minggu Paskah yang kedua ini, kita bersama-sama disapa Tuhan melalui sabdanya yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Dan tema besar Minggu Paskah yang kedua ini adalah Aku percaya, maka aku bersaksi. Aku percaya, maka aku bersaksi. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dulu ada sebuah kisah tentang adanya seorang artis di mana dia harus dipecat menjadi model bintang iklan salah satu produk yang diiklankan pada waktu itu. Kenapa dia sampai dipecat? Yang menjadi penyebab kenapa dia dipecat, artis ini ketahuan sedang memakai produk lain. Dia ketahuan memakai produk lain, berbeda dengan apa yang saat itu sedang diiklankan ketika dia menjadi bintang iklan ketika masih dikontrak. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi perusahaan yang mengontrak aktris tersebut sangat kecewa karena kepercayaan yang sudah diberikan kepada artis untuk membintangi sebuah iklan ternyata disalahgunakan, ternyata dilakukan dengan penuh tidak tanggung jawab. Oleh sebab itu perusahaan yang memakai jasa artis tersebut, ketika artis tersebut tidak memakai produk yang waktu itu sedang diiklankan, akhirnya artis tersebut dipecat dan kehilangan pekerjaannya pada waktu itu. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kenapa hal itu bisa terjadi? Perusahaan tentu memiliki harapan bahwa artis yang pada waktu itu dijadikan bintang iklan bisa menggunakan tanggung jawabnya, bisa menggunakan kewajibannya, bisa menggunakan haknya, tidak hanya ketika waktu menjadi bintang iklan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa membuktikan bahwa apa yang diucapkan ketika dia menunjukkan, mempertontonkan iklannya itu, bahwa barang tersebut, produk yang sedang diiklankan itu menjadi produk yang sangat dikagumi, menjadi produk yang sangat diinginkan dan terus dicari orang ketika menyaksikan iklan yang dipercayainya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya di dalam kehidupan kita pengen melihat produk itu tampil wah, dan ingin ketika melihat produk itu mencari, membeli, dan bahkan menggunakan produk tersebut. Itu sudah lumrah, itu wajar. Apalagi di dalam kehidupan sekarang ini, dunia yang begitu cepat dengan teknologi yang sangat maju. Semua bisa di-browsing, semua bisa dicari, semua bisa didapatkan dengan mudah dan instan untuk mencari sebuah produk di dalam iklan-iklan yang ditampilkan. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, penulis Injil Yohanes yang kita terima, kita baca bersama-sama tadi, menyatakan bahwa memang Injil tersebut ditulis supaya manusia bisa membaca dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit, mengalahkan maut, memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, tidak mungkin akan mau membaca, tidak mungkin mau mempercayai Injil Yohanes. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepercayaan itulah yang membuat setiap umat ketika membaca Injil Yohanes yang kita baca bersama-sama, hidupnya ada di dalam kuasa Tuhan. Ketika kita mampu mendalami, menelaah, dan bahkan merefleksikan kehidupan kita masing-masing ketika kita belajar untuk membaca sabda Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya dipanggil untuk menjalani hidup sama seperti iklan. Menjalaninya
Ketika iklan itu ditampilkan, maka orang akan melihat iklan itu dan ingin membeli atau mencari dan bahkan melakukan seperti iklan yang sudah ditampilkan. Karena apa? Dia percaya, terkagum-kagum. Dia ingin seperti apa yang diiklankan. Hasilnya pasti luar biasa. Maka sama seperti kita membaca Alkitab, kita harus mencari. Harus ada rasa ingin tahu. Harus ada rasa ingin terus mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bersama-sama menerima Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Dalam perikop kita, bagaimana waktu itu seorang murid Yesus yang bernama Thomas, dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah bangkit, menampakkan dirinya kepada para murid. Karena apa? Si Thomas pada waktu itu belum melihat langsung, belum merasakan langsung, belum meraba tangan Yesus yang pada waktu itu masih memiliki bekas luka parah. Inilah Thomas yang mungkin sama seperti kehidupan kita, pengennya kudu retisik, pengen merasakan dulu, pengen melaluinya dulu baru percaya. Tetapi untuk memiliki rasa percaya, terkadang kita susah, harus ngelakoni baru percaya. Inilah sifat manusiawi yang ada di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentunya tingkah laku atau rasa percaya yang dirasakan Thomas pada waktu itu mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah mengalahkan kematian, bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan dosa-dosa yang kita perbuat, agar orang-orang seperti murid Yesus dan kita semua itu mau percaya. Oleh sebab itu tema kita mengingatkan pada Minggu Paskah yang kedua, aku percaya maka aku bersaksi. Thomas diajak, diingatkan, ditegur, dikritik agar Thomas terlebih dahulu percaya, agar Thomas juga mau bersaksi kepada orang banyak bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dari kematian, memberikan keselamatan bagi banyak orang. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Britney Spears. Salah satu lagunya memiliki lirik yang seperti ini. What you see, I what you get. This is me, hey you. If you want me, don't forget. You so take me as I am, because I can promise you, baby, what you see is what you get. Ya, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, lirik dari lagu Britney Spears ini memiliki arti seperti ini. Apa yang kamu lihat, itulah apa yang kamu dapatkan. Inilah aku. Hai, di manakah kamu? Jika Anda menginginkan saya, jangan lupa Anda harus membawa saya seperti saya pada saat ini. Karena aku bisa menjanjikanmu, hai kamu sayang, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, lirik Britney Spears ini juga mengingatkan ketika kita bisa memahami Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31. Bagaimana kita diajak, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita saksikan, itulah yang akan kita dapatkan. Itulah yang akan kita ceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Sama seperti Thomas, dia ingin melihat secara langsung Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Thomas ingin melihat secara langsung, merasakan secara langsung dengan mencucukkan jari tangannya di bekas paku di mana Tuhan Yesus pernah dipaku ketika disalibkan. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Itulah yang kamu rasakan. Ini aku, hai kamu. Thomas diingatkan,
Ini aku Tuhan. Kamu percayalah, Thomas, dan juga kita semua. Jika Anda menginginkan saya, jangan lupa Anda harus membawa saya seperti saya sampai saat ini. Kalau kita ingin percaya, maka kita harus terus membawa Yesus di dalam kehidupan kita. Yesus yang sudah bangkit harus terus kita bawa, kita ceritakan. Sama seperti apa yang sudah kita rasakan tadi. Karena aku bisa menjanjikanmu, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kenyamanan, ketenangan, damai sejahtera, dan bahkan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Itulah janji Tuhan. Dan lirik yang terakhir, baby, what you see, I what you get. Sayang, hai kamu, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu dapatkan. Sekali lagi Thomas diingatkan, apa yang sudah Thomas lihat, apa yang sudah Thomas rasakan, itulah yang akan diceritakan bagi banyak orang. Di situ pun juga mengkritik di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita diajak untuk aku bersaksi, maka aku percaya. Maka ketika kita percaya juga, maka aku diajak untuk bersaksi. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diajak untuk menjadi seorang model iklan. Apa yang sudah kita rasakan bersama-sama dengan Tuhan, apa yang sudah kita dapatkan bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang akan kita iklankan. Itulah yang akan kita rasakan dan akan kita ceritakan bagi banyak orang. Oleh sebab itu, jadilah model-model Kristus, jadilah model-model iklan Kristus yang mampu menceritakan produk yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Kita diajak berperan menjadi model iklan, yaitu yang kita iklankan adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bangkit memberikan kemenangan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Minggu Paskah yang kedua mengingatkan di dalam kehidupan kita, jangan sampai ketika kita menjadi model iklannya Tuhan Yesus, kita tidak bisa menceritakan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang berakibat seperti artis yang saya ceritakan di awal tadi. Artis tersebut dipecat dari pekerjaan, tidak mendapatkan apa-apa. Dan hal itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita bersaksi, kita diajak untuk menjadi model iklannya Kristus. Yang kita ceritakan adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, bukan orang lain. Jangan sampai kita juga dipecat sebagai model iklannya Kristus yang sudah bangkit. Kita tidak bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, tidak bisa mendapatkan mahkota kerajaan, yaitu kerajaan surga dan keselamatan yang sudah diberikan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat menjadi bintang iklan modelnya Yesus Kristus yang kita ceritakan, produknya Tuhan Yesus yang kita ceritakan, agar kita tetap memiliki pengharapan, agar kita tetap memiliki keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jangan sampai kita dipecat, justru kita membuktikan saya bisa menjadi model produknya Kristus yang bersaksi karena kita sudah percaya. Selamat menjalani kehidupan yang penuh dengan kepercayaan, agar kita bisa bersaksi akan Kristus yang sudah bangkit. Selamat merayakan Minggu Paskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami boleh terus diizinkan untuk merayakan iman kami di dalam Minggu Paskah yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, bila pagi hari ini kami terus diajak untuk percaya dan kami bisa bersaksi akan kebangkitan Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami orang yang percaya. Bapa di dalam surga, Engkau menolong dan memberkati kami
ketika kami yang saat ini masih bergumul di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau menolong kami agar di dalam iman kami boleh menjaga keselamatan yang Tuhan berikan, untuk kami boleh menyaksikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gereja GKJ Agung Mulyo di dalam tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan, untuk mewujudkan damai sejahtera shalom di bumi Pancasila ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan melalui setiap Bapak Ibu majelis yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani pasamuan GKJ Agung Mulyo. Kiranya Tuhan terus memberkati di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai majelis gereja GKJ Agung Mulyo. Kami juga sebagai jemaat keluarga besar pasamuan GKJ Agung Mulyo, biarlah Tuhan terus menolong, memberkati kami semua. Kami yang saat ini terus bergumul di dalam kesehatan kami, yang terus mengupayakan untuk kami terus memperoleh dan merasakan kesehatan. Mari Tuhan Engkau menolong kami satu persatu dimanapun kami berada, yang saat ini kami terus mengupayakan untuk memperoleh kesehatan karena sakit yang kami alami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menyembuhkan kami. Bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang saat ini sedang bersekolah atau terus memiliki kemauan untuk menempuh pendidikan yang Tuhan berikan, biarlah setiap kemauan, ketekunan, dan bahkan kerajinan, keuletan yang kami miliki di dalam kami boleh terus mendapatkan pendidikan dimanapun kami bersekolah. Kiranya Tuhan terus menolong kami anak-anak yang saat ini ketika mereka harus menggapai masa depan mereka melalui pendidikan yang Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati. Bagi orang tua mereka ya Tuhan, di dalam mereka harus mengasihi anak-anaknya, ketika mereka harus mencukupi setiap kebutuhan anak-anak mereka, ketika mereka harus mencukupi kebutuhan sekolah. Mari Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Tuhan memberikan rezeki melalui setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Allah, Engkau juga memberkati kami sebagai orang tua, kami yang saat ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di masa-masa tua kami. Kami yang saat ini mengalami anugerah Tuhan ketika kami diberikan umur yang panjang di dalam usia adiusia. Mari Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati kami di dalam usia yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan. Biarlah kami menjadi teladan bagi anak cucu kami. Bolehlah kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan pengharapan di dalam usia kami yang sudah sepuh ini. Terima kasih ya Allah, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang saat ini berkumpul di dalam kehidupan mereka, yang saat ini terus menantikan pekerjaan, yang saat ini terus menantikan momongan, yang saat ini terus menantikan pasangan hidup. Mari Tuhan Engkau menolong melalui kebangkitan, melalui kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga akan memberikan kemenangan dan pengharapan bagi kami semua yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan kehidupan saudara-saudara kami ini ke dalam tuntunan kasih. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang saat ini terus berjuang melawan pandemi virus corona 19. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami yang saat ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami, masyarakat Indonesia, yang kami juga ikut membantu, mengupayakan memutus rantai penyebaran virus corona, untuk kami boleh berdiam diri sejenak di rumah, berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, walaupun di dalam suasana yang mungkin tidak menyenangkan, di dalam suasana yang mungkin tidak kami harapkan. Tapi inilah yang terbaik bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh menahan diri kami, untuk tidak keluar, untuk tidak berkumpul, untuk tidak bersama-sama berjumpa dengan massa yang begitu banyak, agar kami boleh
ambil bagian untuk pemerintahan kami memutus rantai penyebaran virus corona 19 ini. Dan kami percaya melalui kebangkitan Kristus yang sudah memberikan keselamatan, kemenangan, Tuhan juga akan memulihkan bangsa kami yang saat ini terus berjuang melawan virus corona 19. Terima kasih ya Allah, terkhusus kami berdoa untuk garda terdepan, tim medis, para dokter, perawat, dan juga rumah sakit yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat bagi bangsa kami di dalam mereka harus berjuang melawan virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan bagi tim medis yang terus bekerja. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan memulihkan bangsa kami hingga nantinya kami boleh berkumpul di dalam suasana sukacita. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan ajarkan kami untuk saling mengampuni satu dengan yang lain di dalam Kristus yang sudah pasti, yang kami rayakan di dalam Minggu Paskah yang kedua ini. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur di dalam Tuhan. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai firman Tuhan yang menuntun kita di dalam kita mengumpulkan persembahan. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Demikianlah sabda Tuhan yang mengangkat kita untuk bersyukur di dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian hidup baru nomor 208. Kita pujikan bait pertama dan bait yang kedua, tabur waktu pagi. Berkasih
Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, untuk kita terus mengingat pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, dan bersama-sama mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, tetaplah percaya dan selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah Minggu Paskah yang kedua saat ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 427. Kita pujikan bait pertama dan bait yang keempat, Kusuka menuturkan.